Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Menteri Pertanian, Pak Menteri Agama, para sesepuh, mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, para gubernur, rekan-rekan Forkopimda, seluruh hadirin yang tidak saya sebutkan satu persatu karena dibatasi waktu. Sebelum saya menyampaikan tentang semulit apa yang akan saya sampaikan, saya teringat tadi dari apa yang disampaikan oleh Pak Mentan. Saya keluar ke toilet, saya panggil, kebetulan Pak Taufik itu datang Pak, saya panggil, Pak Taufik, hati-hati. Kenapa? Biasanya Pak Mentan hafal dengan saya. Jabatan saya hafal, nama saya hafal. Hari ini kok salah-salah yang disampaikan. Berarti saya ada salah kali. Kalau saya ada salah, berarti yang setengah mati nanti ini traktornya nanti nih. Bisa jadi nanti sawahnya nanti bisa jadi masalah. Oleh karena itu saya kasih tahu. Coba telusuri. Saya ingat-ingat juga apa kira-kira salah saya. Mudah-mudahan tidak ada salah saya Pak Menteri. Baik. Yang lebih menarik daripada kegiatan yang akan saya sampaikan di sini sebenarnya karena success story itu apa sih? Mengapa saya pilih jadi gubernur? Terus kenapa saya pilih jadi gubernur di Sulawesi Tenggara? Kenapa bukan di Sulawesi Selatan? Kalau saya pilih jadi gubernur di Sulawesi Selatan, saya nanti kalau saya menang bisa saja Pak Andi Sudirman ini pasti jadi musuh saya. Nanti saya dibombe sama dia. Kalau saya kalah, saya dipacita-cita. Dia bilang ya makanya kukana memang, ya kan? Apalagi saya mantan Pangdam kan, pasti saya akan di ini. Dah pada saat itu kesempatan itu banyak karena pada saat COVID saya jadi komandan COVID di mana-mana itu gubernur yang jadi komandan COVID. Di sini saya sendiri yang di komandan COVID dan bahkan ya banyak pemuka masyarakat, tokoh agama menyampaikan ambil itu kesempatan. Tetapi karena berpegang teguh pada pengabdian, akhirnya saya memberanikan diri untuk mengambil risiko itu. 1,5 tahun saya hanya cuma bergelut dengan COVID. Alhamdulillah di sini juga ada Pak Dasar Latif. Mohon maaf ini tidak saya karena Pak Ibu Shirley sudah ada di sini, jadi saya tidak sampaikan. Pada saat itu juga pernah sampaikan sama saya, Pak Andi, kenapa pilih di Sulawesi Tenggara? Kenapa bukan di sini? Saya tidak jawab. Dalam batin saya, Tuhan Maha tahu, tetapi manusia harus dikasih tahu. Hari ini saya kasih tahu pada saat Latif. Kenapa saya memilih Sulawesi Tenggara? Ada 2 alasan saya memilih Sulawesi Tenggara. Pertama masalah sejarah, bahwa orang tua saya dulu pangkatnya kapten, terus ditempatkan di Sulawesi Tenggara, ditunjuk jadi camat di Wowoni. Wowoni itu jauh sekali Pak. Wowoni itu pulau yang jauh. Kalau kita mau berangkat ke sana itu pakai perahu. Kalau ada angin mungkin 1-2 hari sampai. Kalau tidak ada angin itu berhari-hari. Yang hebatnya lagi, orang tua saya itu bawa anaknya 8 berangkat ke sana. Terus semua yang pemilik kapal itu, perahu itu tidak pernah meminta bayaran. Kalau mau minta bayaran, bayar pakai apa? Toh juga orang tua saya nggak punya uang. Nah, setelah itu 3,5 tahun beliau mengabdi di sana, dikembalikan dia di ketua DPR. Ketua DPR juga tidak punya apa-apa, Pak. Jangan dilihat sekarang DPR. Kalau DPR sekarang itu banyak pokir. Kalau dulu tidak ada pokir, Pak Ustadz. Jadi ya dengan keterbatasan itu, akhirnya timbul perasaan saya. Orang tua saya pensiun, meninggal. Setelah meninggal di sana, dia tidak bisa membalas apa-apa. Apa yang dia balas dengan kebaikan orang-orang Sulawesi Tenggara yang pernah baik dengan keluarga saya? Hari ini saya balas. Hari ini saya balas. Saya ingin jadi gubernur karena saya ingin membalas kebaikan orang-orang yang pernah baik dengan keluarga saya. Yang kedua, apa? Yang kedua adalah pengabdian. Saya dapat pengetahuan dan ilmu tentang pengabdian di Akademi Militer itu adalah jangan pernah bertanya apa yang kau dapatkan oleh negara, tetapi apa yang kau berikan oleh negara. Itu yang saya dapatkan. Sehingga apa yang saya lakukan sekarang ini
Bagaimana memutus mata rantai kemiskinan yang terstruktur itu? Kita tahu neneknya miskin, melahirkan orang bapak miskin. Terus bapak ini melahirkan juga anak miskin. Habis itu anak juga melahirkan cucu yang miskin. Bagaimana memutus mata rantai kemiskinan itu? Karena apa? Orang miskin itu merasa bahwa kemiskinan itu ada takdir. Padahal kemiskinan itu bukan takdir. Oleh karena itu kita merubah mindset mereka. Cara merubahnya bagaimana? Ya, harus kita jelaskan bahwa kemiskinan itu karena malas. Bukan karena takdir. Bukan karena apa. Tapi karena malas. Bagaimana memutus mata malas itu sehingga mereka mau berusaha. Nah itu yang saya lakukan. Maka alhamdulillah. Kalau ditanya dia bilang, saya tidak akan mempermalukan. Ciri napace itu adalah mempermalukan. Insya Allah saya tidak akan mempermalukan kita. Alhamdulillah, kalau saya ditanya sekarang dengan pengabdian itu, apa yang saya lakukan dengan pengabdian itu? Yang saya lakukan dengan pengabdian itu, saya tidak ambil gaji saya tidak ambil operasional saya. Kenapa? Saya harus memulai untuk memperbaiki organisasi, maka harus dimulai dari kepala. Apa? Itu adalah filosofi ikan. Ikan yang kita lihat pertama itu adalah matanya, setelah itu turun insannya. Kalau mata dan insan itu rusak, maka badannya pasti rusak. Kalau bapaknya, kalau pemimpinnya rusak, pasti organisasi itu akan rusak. Dan itu yang saya berikan. Kira-kira itu yang saya ingin sampaikan sama ini pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya. Karena saya tahu bahwa kalau saya bicara tentang kesuksesan, saya belum hebat dengan Ibu Shirley. Bagaimana Ibu Shirley bisa mendapatkan 33%? Mohon maaf Pak Ustadz. Ini beneran ini. Walaupun bukan karena Ibu Shirley tadi duduk di sampingnya Pak Ustadz, bukan. Karena memang betul-betul saya banyak berdiskusi, ya, berdiskusi tentang bagaimana cara menaikkan sampai 30%. Saya alhamdulillah ya masih berada pada posisi nomor 5, Ibu Shirley nomor 1. Jadi kalau saya bicara tentang sukses saya tidak akan bicara itu. Itu saja karena. Baik, terima kasih Bapak Andi Sumangeruka, Gubernur Sulawesi Tenggara. Selanjutnya saya langsung ke narasumber yang ketiga. Saya mungkin mengingatkan juga kembali kalau untuk diskusi kita saat ini tema kita adalah saudagar tangguh ekonomi tumbuh. Jadi tentu saja kita akan bahas tentang potensi-potensi apa saja yang nantinya akan bisa dikolaborasikan dari stakeholder namun juga ke para saudagar-saudagar yang ada di sini. Selanjutnya saya langsung persilahkan saja Gubernur Papua Selatan Bapak Apollo Savanpo untuk memberikan paparan. 7 menit Pak, izin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia, Bapak Dr. Amran Sulaiman. Yang terhormat Bapak Menteri Agama. Yang terhormat para gubernur, para bupati wali kota, Bapak Ibu sekalian. Mohon izin saya menyampaikan success story sebagaimana diminta oleh panitia. Ada 3 hal saja. Yang pertama adalah faktor ayah saya. Yang kedua ini restu dari Bapak Menteri Pertanian, Bapak Dr. Amran Sulaiman. Dan yang ketiga adalah restu dari KKSS Provinsi Papua Selatan. Mohon izin Bapak Ibu, yang pertama ayah saya almarhum Bapak Sabaking Samad. Beliau lahir dan dibesarkan di Kampung Bontonompo, Goa. Kemudian beliau dikirim oleh Kodam Hasanuddin sebagai pasukan pembebasan Irian Barat. Beliau adalah anggota TNI, terjun di Merauke pada tahun 1965. Dan ini ada semacam kepercayaan di TNI itu, jodohnya itu tergantung dari surat tugas. Di mana surat tugas, disitulah jodohnya gitu. Jadi almarhum ayah menikah dengan ibu saya, Perpetua Savanpo, orang Asmat. Kemudian bapak saya itu menjadi, singkat cerita, setelah pembebasan Irian Barat, bapak saya menjadi Danramil di Kecamatan Agats, sekarang ibu kota Kabupaten Asmat. Jadi beliau itu tinggal dengan masyarakat, melayani masyarakat, menolong banyak orang, dan juga menjadi orang tua bagi warga
Sulawesi Selatan yang merantau di wilayah Papua Selatan. Jadi karena beliau itu banyak membantu orang, itu yang tadi disampaikan oleh Bapak Menteri tadi, bahwa orang Bugis Makassar itu kemanapun pergi selalu berbuat kebajikan, menolong banyak orang. Nah, faktor itulah yang membawa saya bisa berhasil dalam berbagai perjalanan karir saya. Dimanapun saya datang di wilayah Papua Selatan, itu semua orang mengenal Bapak. Mereka tidak menyebut nama saya, tapi mereka menyebut nama Bapak saya itu. Atas kebaikan yang dilakukan oleh Bapak saya di seluruh wilayah Papua Selatan itulah saya mendapatkan berkat dan restu dari masyarakat untuk bisa berhasil di sana. Itu faktor pertama. Oleh karena itu, apa yang kita buat ini akan membawa dampak yang baik bagi anak-anak dan cucu kita di masa yang akan datang. Yang kedua, faktor Bapak Menteri Pertanian, 2 kali saya dipanggil oleh beliau pada saat saya menjabat sebagai penjabat gubernur di Papua Selatan. Dan beliau memberikan amanah dan restu kepada saya untuk bisa maju. Jadi waktu Bapak Presiden panggil kami, para penjabat gubernur di seluruh Indonesia, beliau tanyakan siapa dari para penjabat ini yang mau maju definitif. Lalu saya angkat tangan, saya lihat ke kiri dan ke kanan, tidak ada yang angkat tangan, cuma saya sendiri. Jadi saya dipanggil Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Menteri bilang, kamu udah siap belum untuk maju? Kalau mau maju, sebelum maju beli skop dengan pacul dulu, supaya kalau gagal bikin kebun nanti. Tapi karena ada restu dan berkat dari Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia, akhirnya faktor yang ketiga tadi, saya mendapatkan restu dan berkat juga dari semua ketua-ketua pilar KKSS di Provinsi Papua Selatan. Saya tepuk tangan untuk seluruh ketua-ketua pilar KKSS di Papua Selatan, karena restu dari mereka, kerja keras dan persatuan yang kami bangun, saya merasa saya mendapatkan amanah, restu dan kepercayaan dari masyarakat berkat KKSS juga di Papua Selatan. Saya kira itu yang saya bisa bagikan. Oleh karena itu Bapak Menteri Pertanian, saya siap untuk melaksanakan semua program-program Bapak Menteri Pertanian di wilayah Provinsi Papua Selatan. Dan juga akan ikut menjaga KKSS di Papua Selatan sebagai bagian dari keluarga besar kami. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kalau tadi kita sudah mendengar dari Papua Selatan, selanjutnya saya memberikan waktu kepada Gubernur Sulawesi Utara, Bapak Julius Selvanus Komaling. Silahkan Pak, waktu kita 7 menit Pak. Terima kasih. Yang terhormat Bapak Menteri Pertanian, Bapak Menteri Agama, dan seluruh hadirin yang kami hormati. Sesuai undangan, saya membuat judul di sini Transformasi Sulawesi Utara terkait profil, potensi, dan arah investasi berkelanjutan. Tadi sudah mengenalkan semua. Saya juga mau mengenalkan diri juga Pak Menteri. Saya asli Tommy, Toraja Minahasa. Jadi bapak saya asli Pangala Toraja, mami saya dari Kakas Minahasa, tetangganya Bapak Prabowo Subianto. Dan seperti tadi Pak Polo sampaikan itu, di mana prajurit, karena bapak saya prajurit juga dulu dari Makassar mendaftarnya Angkatan Udara, kerja pertama kali di Kakas, ketemu mami saya orang Kakas, lahirlah saya begitu. Dan saya juga Ketua Umum Perhimpunan Masyarakat Toraja Indonesia periode 2021-2026. Jadi Ketua Toraja, semua yang Toraja yang ada di sini saya Ketua Umumnya. Hadir jangan ada. Wah, ada rombongan. masanya ya Pak. Ada pendukung Bupati Toraja saya nggak lihat. Nah, Toraja Utara, Toraja, terima kasih. Dan sebenarnya saya tidak ingin jadi gubernur karena perintah Bapak Prabowo Subianto untuk maju gubernur. Saya Ketua Toraja suruh maju gubernur di Sulawesi Utara. Ini nggak nyambung.
Tetapi karena ada minahasanya dan restu dari Bapak Prabowo dan KKSS, kemudian PMTI dan seluruh masyarakat Sulawesi Utara, saya terpilih menjadi gubernur. Jadi terima kasih. Saya didukung ada Pak Abdul Ghani. Mana Abdul Ghani? Ini kolonel. Ini PDIP tapi dia dukung saya. Karena KKSS ya. Terima kasih. Ya. Itulah hebatnya link ya Pak ya. Link KKSS ini ya Pak. Walaupun beda partai boleh Pak saling dukung. Saya terima kasih juga Bapak Menteri telah mendukung. Kemarin kami sudah menunggu Bapak hadir di sana dalam acara buka puasa dan penanaman pohon kelapa. Saya mendapat Sulawesi Utara 2.750.000 pohon kelapa. Kami laporkan bahwa di Sulawesi Utara ini untuk kelapa, karena ini andalan kami. 1 tahun 2025 kemarin kami melaksanakan ekspor itu 1,2 triliun rupiah. Ini apalagi didukung lagi untuk 2026 ini 2.750.000 bibit kelapa yang akan kami tanam dan sekarang sedang kami tanam sesuai perintah Bapak Menteri, sehingga ini menjadi peluang buat kita semua. Sulawesi Utara ini 77% itu laut. Dari laut itu 1,5 triliun ekspor ikan tuna. Di sana. Kemudian di sektor pertanian dan perkebunan kami memiliki pala. Pala ini mungkin nomor 1 di dunia yang penghasilannya saat ini kurang lebih, coba pala. Ini karena kita punya perkebunan, perikanan, kelautan, kehutanan, pertambangan dan pariwisata. Untuk pala sendiri kami menghasilkan 12.800 ton per tahun. Dan ini kami akan mendapat juga dukungan dari Pak Menteri Pertanian untuk hilirisasi. Karena dari hilirisasi ini tampaknya menghasilkan uang lebih besar daripada kita menjual yang masih mentah. Dan ini kami memiliki KEK, kawasan ekonomi khusus, dan kami mengundang nih teman-teman untuk hadir di sana, berinvestasi, karena kami memiliki KEK yang saat ini, KEK ini masih kosong. Masih ada beberapa saja yang belum baru termanfaatkan, yang lainnya masih kosong, dan kami mengundang untuk Saudagar Bugis Makassar bisa hadir di Sulawesi Utara. Kami sangat membutuhkan investasi tentunya kepada semua, baik dalam negeri maupun luar negeri, dan peluang kesempatan hari ini 7 menit ini saya manfaatkan untuk saya promosi daerah. Ya, saya berharap ada dari pertemuan ini mau berinvestasi di Sulawesi Utara, baik di bidang perkebunan, kemudian perikanan laut, darat, kemudian pertanian, karena kami juga mendapat, sekali lagi terima kasih Pak Menteri, saya mendapat 11.000 hektar sawah dari Pak Menteri Pertanian. Dan ini sekarang sedang berjalan, kita melakukan percetakan sawah yang saat ini sawah-sawah tersebut sudah mati ya sekian lama karena ada irigasi dan diabaikan oleh para petani-petani yang saat ini. Dan kemudian kita juga memiliki pertambangan. Kami di Sulawesi Utara ada tambang emas cukup besar, nomor 3 di Indonesia mungkin. Ya, pertambangan emas kita ada cukup besar, dan kemarin kami mendapatkan 63 blok wilayah pertambangan rakyat. Nah, ini juga peluang untuk Saudagar Bugis Makassar yang khususnya yang ada di Sulawesi Utara bisa mengambil peran di sana. Apalagi yang suka hobinya menambang. Ya. Baik. Jadi itu yang mungkin perlu saya sampaikan kepada kita semua. Kami memiliki laut,
ikannya banyak, kami memiliki Kelapa? Kelapa tadi? kelapa, ya. Nutmeg? Pala ya Pak? Ya, kami juga daerah kami pariwisatanya cukup banyak, nggak kalah dengan Sulawesi Selatan lah. Ya. Colek di sebelah kanan ya Pak? Itu saya rasa yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan 7 menit ini, dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Boleh tepuk tangan yang paling meriah untuk Pak Julius Selvanus, Gubernur Sulawesi Utara. Kalau tadi, silakan Pak Mentan. 1 menit, Pak Gubernur, bisa nggak tambah sampai 20.000 cetak sawahnya? Boleh. Bisa. Wah, mantap sekali. Kalau bisa 10 kan lumayan tuh. Berarti 2 kali 3 kan berapa tuh? 70. Kalau 10.000 kali 35 juta kan 350 juta. Miliar. Kalau bisa tambah Pak, diusulkan cepat. Siap Pak Gubernur. Sulawesi Tenggara bisa nggak tambah 10.000 Pak? 300. Luar biasa. Jadi saya kalau Merauke sudah, mumpung saya ingat, kalau Merauke sudah lebih. Utara, Kalimantan Timur, kalau mau tambah 10.000 ada. Sekarang saya masih punya stok 100.000. Sebelum saya alihkan. Jadi ada kesempatan Bapak datang, kalau bisa Pak, suratnya ditandatangan, hadisnya ditugasin. Sulawesi Tenggara Pak, kalau bisa langsung swasembada. Wah, oke. Terima kasih Pak Menteri. Boleh tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih. Tadi tambah 20.000 ya Pak? Ini namanya rezeki kaget ini. Rezeki lebaran ya Pak ya. Baik. Itu tadi sudah kita sampaikan. Tadi Pak Mentan juga bilang kalau komoditas kelapa itu memang cukup menjanjikan ya Pak. Seharusnya kita juga bisa seperti itu. Apalagi kita punya potensi yang sangat luar biasa sekali untuk kelapa ini. Baik, selanjutnya saya langsung saja berikan waktu untuk Gubernur Kalimantan Utara, Bapak Zainal Arifin Paliwang, untuk memberikan paparannya. Silahkan Pak, saya izin mengingatkan waktu kita 7 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Mentan, Bapak Menteri Agama, dan seluruh hadirin yang sudah disebutkan tadi oleh Pak Menteri. Jadi saya tidak usah ulang-ulang lagi. Dan saya terima kasih atas waktu yang diberikan. Yang ingin kami sampaikan di pertemuan ini adalah bagaimana pertemuan Saudagar Bugis Makassar ini dapat berkontribusi ke wilayah kami, terutama para gubernur yang hadir di sini. Saya sebagai seorang Bugis Makassar yang meyakini bahwa nilai-nilai yang diwariskan oleh leluhur kita bukan hanya cerita masa lalu, tetapi pedoman hidup yang relevan hingga hari ini. Saya bersyukur diberikan kepercayaan oleh masyarakat Kalimantan Utara untuk memimpin Kalimantan Utara. Sangat-sangat bersyukur. Karena waktu itu saya mau maju dipinang oleh salah satu mantan wali kota Tarakan, almarhum beliau, untuk menjadi wakil gubernurnya. Tetapi tokoh-tokoh dari Sulawesi Selatan sebagai wakil gubernur kami tidak akan dukung. Tetapi kalau Puang maju sebagai gubernur, kami mendukung penuh. Itulah hebatnya orang Bugis Makassar yang berada di luar Sulawesi Selatan. Selalu kompak Pak Mentan. Kompak, ya. Dan ada masalah cepat kita selesaikan. Saya siap maju asal kalian semua siap mendukung saya. Saya survei, ternyata benar. Yang ingin mengganti incumbent saat itu 70%. Saya bilang ini peluang sangat besar. 70% yang ingin mengganti incumbent, 70%. Dan betul ini survei nyata. Pemilihan saya pertama menjadi gubernur,
suara saya itu 60%. Harusnya 70% Pak Mentan. Tetapi karena incumbent ini membentuk lagi calon lain dengan maksud memecah suara saya. Memecah suara saya sehingga suara saya hanya 60%. Nah, saya di Kaltara hanya 2 tahun. Hanya 2 tahun bertugas di Kaltara sebagai Wakapolda. Yang saya lawan 7 tahun. Ini semua bukan mau saya. Ya, ini juga rahmat dari Allah, kehendak Allah. Saya tidak pernah bercita-cita menjadi gubernur, Pak Mentan. Tetapi ini mungkin sudah garis tangan tadi, ya harus mengabdi di Kalimantan Utara. Semasa kecil saya ingat waktu itu. Saya ini dari orang yang pegawai negeri golongan 3 orang tua saya di meteorologi dan geofisika Batanghase Mandai. Beliau meninggal saya kelas 2 SMA. Tetapi waktu saya SD sama adik saya, kalau mau menanya sesuatu Pak Mentan, saya bilang kau ambil itu di atas kulkas, dekat kunci mobil, di dekatnya pistol. Ada di situ itu barang itu. Padahal itu semua tidak ada. Semuanya tidak ada. Saya tulis nama saya, Profesor Dr. Haji Zainal Arifin Paliwang, apa panjang di belakangnya saya tulis. Alhamdulillah tinggal profesornya yang belum sekarang ini. Ini mungkin izin Pak Ustadz, mungkin Pak Ustadz Dasat, apa yang kita dulu ucapkan mungkin itu doa mungkin. Doa. Kemudian juga kita harus utamakan orang tua kita, ibu kita terutama. Ibu kita harus kita ya jangan sampai mendurhakai. Ya. Bapak Ibu sekalian, itu sekilas perjalanan saya semasa kecil hingga menjadi gubernur, dan izinkan saya untuk menyampaikan peluang-peluang usaha bagi Bapak Ibu senior-senior saya, orang-orang tua saya, saudara Bugis Makassar yang hadir saat ini. Banyak sekali peluang-peluang usaha yang bisa kita garap bersama di Kalimantan Utara. Karena mungkin hanya nikel saja yang tidak ada di Kalimantan Utara. Tidak sempat di tempatnya Sulawesi Tenggara. Tapi selain nikel semuanya ada. Cari apa saja ada di Kalimantan Utara. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, karena waktunya hanya 7 menit dikasih. Ini kayak kultum, ini mau buka puasa kultum. Ya? Moderator. Tapi biasanya kultum juga itu ada lebih-lebihnya sedikit. Silakan Pak. Tidak pas di 7 menit. Pak Ustadz juga begitu biasa kalau betul. Kultum 7 menit saya lihat lewat-lewat sedikit. Nah. Boleh. Apalagi kalau isinya terkait potensi-potensi Pak. Silakan ya. Pak. Ini perlu investasi di perbatasan. Kita ekspor bubuk keraton. Ini pohon keraton di Kaltara cukup banyak. Keraton. Ini sangat banyak tumbuh di wilayah Nunukan. Harganya ini puluhan dolar di Amerika. Dan satu-satunya pengekspor yang ke Amerika ini di wilayah Kalbar. Kenapa peluang ini kita tidak tangkap? Ini mencapai puluhan US dollar per kilo. Kemudian pengembangan hilirisasi nanas Krayan. Nanas di Kecamatan Krayan ini besarnya mungkin ya lebih besar dari kepala saya nih. Dan 30 cm lebih dia punya besar. Tetapi saat musim nanas, di sana itu nanas dibuang-buang. Tidak bisa bermanfaat karena akses yang tidak ada. Akses pesawat saja yang dapat digunakan ke Krayan. Di samping itu di Krayan kita kenal garam gunung. Di Kaltara walaupun dia di perbukitan, di situ ada produk garam. Jadi tidak berlaku itu pepatah garam di laut, asam di gunung bertemu di belanga. Di Kaltara tidak. Karena di gunung juga ada garam. Ya, di laut ada asam, di pinggir laut itu ada asam, pohon asam. Dan asamnya, garamnya ini memang rasanya sangat luar biasa.
Di samping itu, di Kabupaten KTT itu sarang burung walet. Oke. Saya singkat-singkat aja Bu moderator. Bulungan ini membutuhkan ayam potong yang sangat banyak sehingga kita butuh mungkin dari Pak Mentan bantuan lagi untuk ayam potong dan ayam petelur di Kalimantan Utara. Biarlah yang lain kasih saja itu sawah mereka, kami ayam dan telur saja Pak Mentan. Ya. Karena di sini hadir dari Kalimantan Utara mungkin ada 200 orang yang ingin juga menyampaikan banyak hal ke Pak Mentan karena memang banyak potensi yang kita akan buat di sana. Terima kasih ayahanda saya Aksa Mahmud yang sudah hadir di Kaltara mensupport Kalimantan Utara. Insya Allah mudah-mudahan membuka Universitas Boswa di Kaltara. Amin. Terima kasih juga Pak Menteri Agama yang sudah siap membangun pesantren di sana. Dan izin Pak Mentan kalau ada tambah-tambahan tabe ayam dan telur tadi ya Pak. Karena di sana juga banyak warga kita. Saya kira itu Ibu moderator, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, luar biasa pendukungnya dari Kalimantan Utara. Kalau tadi Pak dikasih sawah, kalau ini request Pak. Apa ya? Kelapa ada Pak. Kelapa dalam. Kelapa ada Pak. Bisa ditanam di sana. Apa yang bisa tanam? Kelapa, kakao, kopi yang mana ada di antara tiga? Kelapa bisa ditanam, kopi juga bisa ditanam. Oh semuanya. Termasuk coklat juga bisa ditanam. Oh tiga. Jadi semua bisa hidup di sana Pak Mentan. Pak Dirjen, perkebunan masih ada? Mana Pak Dirjen? Dirjen perkebunan? Itu bisa ditambah Pak Gubernur. Tinggal kadisnya. Kalau Sulawesi Tenggara biarlah cetak sawah. Karena aku tahu di sana supaya tidak ngambil beras dari Sulawesi Selatan. Dan Pak Andi Sumangaruka ini dicintai rakyat di sana. Jadi kalau saya ke sana itu biasa kaum duafa, janda yang umur 60 ke atas saya ngurus. Kalau yang dibawa gubernur dan bupati. Memang sudah dibagi begitu. Ya insya Allah kita tambah Pak. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Mentan. Dan terima kasih juga untuk Bapak Zainal Arifin Paliwang. Tadi sudah memberikan beberapa peluang-peluang investasi. Dan saya juga ingin informasikan kepada para saudagar, para hadirin sekalian. Untuk jam 1 siang, jam 13, kita akan ada sesi business matching di ruangan Jasmine Hall. Jadi nanti setelah kita mendengarkan di sini peluang-peluang investasinya seperti apa, nantinya juga akan ada sesi business matching juga nanti di ruangan Jasmine Hall pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya saya langsung saja memberikan waktu untuk Ibu Shirley Chowanda Laos, Gubernur Maluku Utara. Edo Pak Ustaz. Bu Shirley, silakan Bu, kira-kira peluang-peluang apa saja yang bisa digali, potensi seperti apa yang bisa dikerjasamakan, dikolaborasikan bersama para saudagar di PSBM ini? Ya, makasih. Yang saya hormati Pak Menteri Pertanian, Pak Menteri Agama, Pak Aksa, dan Pak Ustadz, dan semua pedagang Bugis yang hebat yang ada di ruangan ini. Yang saya paham adalah bahwa pedagang Bugis itu biasanya tidak menunggu peluang, biasanya berlayar mencari peluang. Dan katanya kalau sudah layarnya dikembangkan, pantang mundur. Kabar baiknya angin di Maluku Utara itu sedang bagus. Jadi di Maluku Utara, izin Pak Menteri melaporkan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia tahun 2025 kemarin, year on year di Maluku Utara adalah 34%. Tertinggi se-Indonesia. Kenapa? Karena hilirisasi dari nikel. Maluku Utara memproduksi nikel kurang lebih 40% atau 50% dari nikel Indonesia atau sekitar 20% dari nikel dunia. Dan pertumbuhannya itu tidak inklusif, tidak ada pemerataan. Kenapa? Karena
SDM, pertanian, peternakan, perikanan di Maluku Utara itu belum mampu swasembada. Infrastrukturnya belum siap dan saat ini semua masih diambil dari luar, dari Sulawesi Utara dan dari Sulawesi Selatan. 80% dari seluruh kebutuhan dari Maluku Utara itu masih diambil dari luar Maluku Utara. Oleh karena itu, saya hadir di sini sebagai Gubernur Maluku Utara mengundang para saudagar-saudagar Bugis yang ada di sini yang mungkin punya kompetensi di telur, di ayam, pelayaran, supply chain, logistik untuk bisa masuk melihat potensi yang ada di Maluku Utara. Sebagai contoh dengan penduduk sekitar 1,4 juta, kita itu punya kebutuhan ayam sekitar 25.000 ton per tahun. Dengan harga sekitar 40.000 per kilo aja, itu potensinya hampir 1 triliun. Dan untuk diketahui di Maluku Utara per hari ini harga ayam per kilo itu sekitar 50 sampai 55.000. Diakibatkan karena biaya logistik yang cukup tinggi, sehingga peluang untuk bikin peternakan ayam di Maluku Utara masih sangat tinggi. Begitupun dengan telur, dengan asumsi satu penduduk makan 1 butir telur saja, maka 1 tahun itu kebutuhannya sekitar 400.000 ton telur, dan dengan harga 2.000 aja potensinya 800 miliar. Untuk diketahui di Maluku Utara itu rata-rata harga telur 2.500, sehingga potensinya pun masih luas. Begitupun dengan tuna, kita di perikanan, kita Maluku Utara, Maluku, Sulawesi Utara, kita punya potensi ikan yang sangat besar. Berdasarkan data dari KKP Perikanan, kita punya potensi sekitar 14 triliun yang sampai hari ini baru dimanfaatkan sekitar 20%. Karena kurang armada tangkap, masih kurang investor, dan masih kurang cold storage dan processing lainnya. Begitupun masih banyak untuk cumi, untuk beras. Untuk kebutuhan beras itu kita sekitar 1 tahun 2,5 triliun. Dan terima kasih Pak Menteri sudah memberikan buka lahan baru 10.000 hektar. Harapannya kita mudah-mudahan bisa segera swasembada, bisa ada produksi semua kebutuhan bahan makan tadi di Maluku Utara. Oleh karena itu kita welcome untuk semua investor yang mau masuk, sehingga kebutuhan dari kawasan industri dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Maluku Utara itu bisa disuplai dari dalam Maluku Utara. Jika ada pabrik dan hilirisasi dan produksi di dalamnya, maka bisa memberikan lapangan pekerjaan dan perputaran ekonomi yang baik untuk warga Maluku Utara. Selain dari itu juga kelapa. Kelapa itu kita produksi 1 tahun yang sudah berjalan itu sekitar 1,5 miliar butir kelapa per tahun. Dan itu potensinya masih sangat besar karena lahan-lahan ini lahan-lahan turun-temurun yang mungkin 1 hektar cuma 70-80 pohon. Padahal sekarang 1 hektar itu idealnya produktifnya itu 120 pohon per hektar. Dan terima kasih bantuan dari Pak Mentan, kami mendapat 22.000 bibit untuk peningkatan bibit, sehingga dengan pabrik saat ini 2 sudah jalan, 1 sedang bangun. Kita memastikan dengan merencanakan pembibitan yang baik, suplai bahan baku untuk kelapa itu bisa lebih stabil. Dan saat ini yang sudah jalan pabrik kelapa itu sudah sekitar 2 pabrik kelapa sudah sekitar 300 kontainer per bulan. Di pertengahan 2027 pabrik ketiga jika selesai akan 1.000 kontainer per bulan. Kita ekspor ke Cina produk coconut milk dan desiccated coconut. Jadi kalau biasanya kan bilang Maluku Utara kita pinggiran 3T. Kami sekarang membranding kembali bahwa Maluku Utara itu adalah pintu gerbang ekonomi baru Indonesia Timur. Jadi buat para pedagang Bugis yang ada di sini yang mau mengambil peluang di Maluku Utara, jika kalian siap kami tunggu di Maluku Utara. Wih, luar biasa. Terima kasih Bu. Belum selesai. Ya ampun, masih banyak potensinya. Silakan Bu. Nggak, singkat saja. Tadi kan sebagai gubernur saya sudah membuka pintu dan memaparkan peluang, begitu pun ada cengkeh dan pala. Untuk kelapa kita nomor 4 senasional, suluk mungkin nomor 3,
Dan untuk pala kita nomor 7 se-nasional, masih ada cengkeh dan lain-lain. Welcome untuk datang berinvestasi dan lihat peluang di Maluku Utara. Dan sebagai pribadi gubernur, saya lahir dari seorang ayah yang lahir di Makassar. Papa saya lahir di Makassar, sekolah di Makassar, besar di Makassar. Dulu cerita kalau mau makan nyuknyang itu belinya cuma 1 mangkuk, 3 butir nyuknyang, kuahnya yang banyak, nasinya 2 piring. Karena katanya duitnya nggak ada. Jadi kalau setiap datang ke Makassar, papa saya tuh makan nyuknyang itu banyak sekali. Katanya balas dendam karena dulu tidak bisa makan. Papa saya belajar dari ada sekolah teknik punyanya Astra, bisa punya bengkel, kemudian belajar bikin kapal, dari punya kapal 1, kemudian punya puluhan kapal, kemudian belajar bikin cold storage dan akhirnya bisa ekspor dan punya banyak cold storage dan bisa ekspor ke banyak negara. Saya terus terang lahir sudah nyaman. Jadi saya tidak memulai dari nol. Tapi saya melihat dan belajar dari papa saya bahwa pesannya selalu untuk sukses itu, dalam hidup itu kita harus bermanfaat bagi orang lain. Seperti tadi yang sudah dipaparkan oleh Pak Mentan dan Pak Ustadz, bahwa yang paling penting itu ketika sukses harus berbagi. Kemudian harus jaga nama baik, integritas, networking adalah segalanya. Bukti hari ini para gubernur dapat ekstra langsung 10.000 hektar itu berkat networking dan kolaborasi. Tetapi ketika kita sudah melakukan yang terbaik dan tetap, namanya juga judul hari ini kan pedagang tangguh. Tangguh itu artinya bukan tidak pernah jatuh. Tapi ketika jatuh kita bangkit lagi, kita adaptif. Kita harus lincah seperti Pak Mentan. Dan Pak Mentan kan adalah contoh dari nol menjadi hero. Jadi kita semua ada di sini ekosistem yang sangat sehat. Semua yang ada di sini ada di ekosistem yang sangat sehat. Begitu banyak orang hebat di ruangan ini yang akan bersama-sama kompak, membantu, menarik bersama-sama untuk tumbuh dan maju bersama. Terima kasih sudah mengundang saya menjadi bagian dari keluarga besar KKSS. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Shirley atas sharingnya. Silahkan Pak Mentan. Jadi ini kompetisi semakin ketat. Ini sudah mulai, ini tidak ada lagi bisa dibedakan antara jabatan menteri dengan ustaz. Ini ada kompetisi. Bu Gubernur, itu di sana irigasinya, mumpung ada dirjennya nih. Irigasi ya? Ya. Irigasi. Jadi itu Pak irigasinya. Saya bantu irigasi. Kalau kelapa masih butuh. Kelapa dalam. Kelapa banyak. Kebetulan irigasi sudah oke, setuju. Ya Pak Dirjen, ada Pak Dirjen, oke. Irigasi aman, kita tambah. Tapi ada juga kelapa, kebetulan pada Salatip tadi, bisik saya, Pak Mentan, kalau bisa saya bantu kelapa. Nah itu orang Sulsel, khususnya Selayar, 100 butir kelapa itu mahar. Mahar. Jadi setiap 100 butir kelapa itu mahar. Jadi Pak Dasalatif menyiapkan 100 butir. Terserah nanti Ibu Gubernur apakah tetangganya tahu. Tapi untuk takalar berapa? 100 atau 40? Oh 40, minta maaf 40. Pada Salatif Pak Ustaz 40. Kita boleh berteman di Sulawesi Selatan, tapi di tempat yang lain kita berkompetisi. Ada tadi Pak Gubernur Sulawesi Utara, Kalimantan Utara. Pak Kaltara itu Pak Dirjen. Ini Dirjen sudah datang. Kakao, kopi dengan tambahkan ya. Karena kalau sawah agak-agak berat di sana. Karena sudah tahun lalu. Nah itu. Sulteng tadi yang Pak Gubernur Sultra kan 10.000 cetak sawah. Nah langsung kadisnya tindak lanjuti kan Pak Topi ada. Kalau Pak Gubernur Sulawesi Utara juga masih ada cetak sawah Pak ya. Kalau bisa 1 minggu 2 minggu selesai. Karena saya pulang ini kami putuskan. Tapi kelapa pada Salatif 40 saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
Tadi itu kita sudah dengar apa saja peluang-peluang investasi yang bisa dikolaborasikan di Maluku Utara. Tentu saja ada banyak sekali potensi dari mulai kelapa, kemudian juga laut ya Bu, ya perikanan betul, kemudian juga dan banyak hal lainnya tadi. Ada saya catat tadi peternakan ayam aja ini 14.000 ton telur ya Bu ya yang dibutuhkan. Peternakan ayam 25.000 ton. 25.000 ton. Telur baik. 400.000. Yes betul. Potensi ikan sampai 14 triliun tadi, tapi baru 20% yang dimonetizekan. Betul, itu dia. Ibu bisa baca pikiran saya deh Ibu. Makasih Ibu Shirley. Baik, terima kasih sekali lagi. Kita boleh tepuk tangan dulu untuk para narasumber kita. Masih ada 4 lagi narasumber yang akan kita dengarkan. Langsung saja saya berikan waktu 7 menit selanjutnya kepada Gubernur Sulawesi Selatan Bapak Andi Sudirman Sulaiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, tadi kita sudah mendengarkan semua pemaparan dari para gubernur. Dan tentu saya juga akan menjelaskan sedikit tentang Sulawesi Selatan. Meskipun sebagian besar sudah paham tentang bagaimana wilayah. Sebelum saya masuk ke pemaparan tentang bagaimana potensi wilayah, tentu saya juga harus menyampaikan tentang bagaimana sedikit terkait masalah pribadi dan saya sendiri. Jadi saya sebenarnya kalau ada orang namanya pertarungan politik, bagaimana orang bertarung di politik, bagaimana kemudian berjuang sampai gubernur, kalau saya mungkin adalah takdir politik. Kenapa? Semakin saya kasih panjang jenggot saya, semakin banyak pemilihnya, 76% yang pilih saya. Tetapi perlu saya sampaikan bahwa politik dalam pengertian saya adalah bagaimana bekerja. Pekerjaan itulah yang bercerita selama saya sebagai gubernur yang periode kemarin. Yang kemudian di mana saya kampanye kemarin, di situ jarak 10 km, di situ ada pembangunan yang kami lakukan bersama seluruh OPD kami. Ternyata kampanye terbaik adalah apa yang kita bangun. Dan memang itulah sebenarnya yang diharapkan masyarakat. Memang sering kita dengarkan berseliweran tentang media dan sebagainya. Tetapi pada prinsipnya kembali lagi bahwa apa yang telah dibangun dari semua prioritas yang dibutuhkan masyarakat. Kami bekerja di tempat ranah yang sepi dan senyap, tetapi bagaimana kemudian dia lebih tepat apa yang dibutuhkan masyarakat. Sebagai contoh, mungkin next kasih lihat, bukan yang slide sebelumnya, ya ini. Semua orang bertanya, banyak yang bertanya, dari mana sih Sulawesi Selatan ketika kita terjadi efisiensi penyelesaian transfer keuangan daerah, kemudian dapat 3,7 triliun. 3,7 triliun ini adalah hasil daripada bagaimana memanage semua anggaran-anggaran kita yang selama ini dipakai dan tidak efektif. Kami mengumpulkan 54 OPD dan memfilter kebutuhan masyarakat hanya untuk jalan sekitar 7 OPD kami yang efektifkan. Karena kalau mau jalan 54 OPD tidak mungkin. Maka banyak organisasi saya suruh duduk dan kemudian hanya untuk bagaimana standby dan membantu OPD yang efektif. Contohnya yang saya efektifkan adalah apa? OPD PU pasti. Karena kebutuhan tertinggi di wilayah adalah pembangunan jalan. Kemudian irigasi. Kenapa? 70% wilayah kami adalah pertanian. Kemudian yang kami efektifkan juga tentang pertanian. Kenapa? Sebagian besar pertanian memang. Kemudian pendidikan, kesehatan. Dari semua 5 inilah yang menjadi top 5, kemudian kita kembangkan menjadi top 10, dan itulah yang efektif dalam penganggaran untuk kemudian bagaimana mengumpulkan semua anggaran yang kita punya. Terkumpullah 3,7 triliun untuk 3 tahun pertama. Yang kedua, saya lakukan multi years. Kenapa? Saya pengalaman dari gubernur kemarin, setiap tahun menganggarkan jalan. Nama ruasnya sama, panjangnya aja berbeda. Setiap tahun dianggarkan. Ternyata efisiensi terhadap lelang, terhadap proses dokumentasi, itu 30% menghabiskan anggaran. Waktu habis sekitar 40%. Waktu kerja hanya 60% kejar-kejaran. Sekarang kami melaksanakan untuk 2025
26, 27 untuk satu kali tender dan langsung besar. Yang kedua kelemahan yang dulu saya lihat, semua pekerjaan-pekerjaan dilakukan kadang-kadang under spec. Terjadi temuan, speknya tidak bagus. Kenapa? Karena mohon maaf, masih banyak pemain lokal kita yang standarnya belum dapat. Sementara dalam lelang, sistemnya tidak bisa diakali. Bisa diakali tapi berat. Karena kenapa? Tetap memilih bagaimana yang penawar terendah, kemudian memenuhi spek. Sehingga saya mengakali bahwa 3,7 saya bagi 2,5 triliun untuk jalan. Jalan saya 2.000 km. Tidak mungkin saya bangun semua. Kalau 2.000 km kali 6 miliar, itu sekitar 12 triliun. Saya tidak cukup, 3,7 triliun. Apa yang saya lakukan, 2,5 ini adalah saya gambar semua jalan kewenangan, semua Sulawesi Selatan, kewenangan provinsi. Kemudian saya gambar yang mana paling LHR tinggi, lintas harian rata-rata tinggi, yang banyak lewati orang. Kemudian saya kategorikan yang mana kemudian yang paling banyak rusak. Sehingga muncullah yang paling rusak, paling banyak lewati, dan kewenangan provinsi. Itu saya gambar sekitar 500 km. Dari setelah itu baru kita muncul 500 jalan layer 2. Ini yang kita lakukan kemudian 2,5. Yang kedua saya siasati kembali. Lelang dulu selalu 10 miliar, 60 miliar satu ruas, satu paket. Sekarang saya buat jadi 500 miliar paket per paketnya. Sehingga apa yang terjadi? Saya syaratkan yang pernah saja menangani 500 miliar, 400 miliar yang boleh bertanding. Tetapi syaratnya apa? Wajib orang menggandeng orang lokal untuk menjadi lokal konten kita. 40-50% wajib menggandeng lokal. Sehingga mengajarkan upgrade orang lokal, tapi hasil saya tetap speknya masuk. Yang berikutnya rumah sakit regional. Persoalan sekarang semua rumah sakit swasta berkumpul di Makassar. Kenapa? Penduduk banyak. Maka saya bangun regional untuk bagaimana kemudian menjemput pasien-pasien yang ada di wilayah. Seperti itu. Next. Ini beberapa program kami, tapi saya hanya menyebutkan poin-poin bahwa inilah salah satu strategi yang kami lakukan sehingga multi-harus bisa terjadi. Yang kedua, tentang bagaimana optimalisasi tentang program potensi di wilayah. Sulawesi Selatan ini adalah satu-satunya mungkin di seluruh Indonesia yang memiliki konsesi nikel adalah milik Provinsi Selatan. Kami punya 3 konsesi provinsi yang kami perebutkan melalui lelang di pusat. Inisiasi kami lakukan mulai 2012. Tidak mudah karena kami harus mengambil bagaimana yang dilepas nikel oleh perusahaan yang sudah eksis 54 tahun. Kemudian kami harus mengikuti lelang. Banyak prosesnya, peminatan dan sebagainya, dan kemudian kita dapat 3 konsesi lelang. Dan nikel ini adalah potensi yang besar kalau dia tepat pada pengelolaannya. Kalau tidak tepat pengelolaannya, maka dia akan bisa menjadi pisau bagi kita, pisau bunuh diri. Kemudian nextnya, padi. Sulawesi Selatan ini 70% adalah petani. Maka sebenarnya kalau mau sukses Sulawesi Selatan, maka bagaimana ekonominya adalah menyasar APBD kami di kelompok petani dan nelayan. Kenapa? Kami akan sukses 70%. Kalau kami melihatnya sektor lain, industri akan jalan sendiri. Tapi kami harus punya akses. Maka kami harus menyasar wilayah yang paling banyak dikerjakan penduduk kami dan paling mayoritas. Kemudian di mana area itu. Dan area itu adalah pertanian. Makanya kami di periode tahun pertama, kami memberikan benih gratis melalui APBD kami 5.000 ton benih gratis unggul. Yang kami tangkar sendiri, yang kami sertifikatkan sendiri, yang kami bagikan ke seluruh 200.000 petani kami, kakak kami. Dan itu alhamdulillah survei BPS ada peningkatan produktivitas ketika dia adalah ditanam, ditangkar di wilayah sendiri. Berbeda ketika kita beli misalnya di Jember, beli di Jawa, kemudian masuk di Sulawesi Selatan. Kenapa? Karena dia harus berbahasa Bugis Makassar dulu. Kalau tidak bisa berbahasa Bugis Makassar, tidak bisa adaptif terhadap bagaimana hama, bagaimana tanah, dan bagaimana survive untuk hidup. Kemudian yang berikutnya saya ingin sampaikan, banyak sekali potensi untuk pengusaha kita. Yang pertama, kereta api. Kereta api ini sudah punya lampu hijau dari Menteri Perhubungan. Siapa yang mau membangun kereta api silakan investasikan. Akan diberikan akses untuk menyampaikan sampai ke Makassar Newport. Dan kemudian bagaimana sampai ke wilayah Palu dan wilayah utara. Yang kedua, Sulawesi Selatan juga membuka bagaimana kemudian potensi untuk sistem transportasi. Kami akan memberikan hari ini kalau perlu. Siapa yang mau investasi untuk sistem bus untuk di wilayah Sulawesi Selatan. Kami sudah ada piloting 5 ruas. Dan kalau ada yang mau untuk membuka, saya akan tanda tangani ruas yang dia mau. Dan kemudian seperti busway di Jakarta, maka Sulawesi Selatan bisa kami berikan akses untuk swasta yang mau masuk. Silakan. Kemudian yang ketiga,
kami akan membangun bagaimana sistem pembangunan wilayah reklamasi. Kita akan ada reklamasi di sini khusus untuk wilayah subsidi, pembangunan subsidi untuk mendukung Bapak Presiden, dan kemudian wilayah untuk penambahan sebagai smart wilayah. Dan ini kami sudah gambar wilayahnya, tinggal kemudian bagaimana kalau ada investor dari teman-teman, saudara-saudara saya, orang tua saya semuanya, untuk mau berinvestasi silakan masuk di Sulawesi Selatan. Yang terakhir ada tol. Tol ini sudah ada gambarnya, sudah ada anggaran pembebasan, tinggal pembangunannya untuk outer ring road Maminasata menghubungkan 4 kabupaten terbanyak penduduknya. Silakan kalau mau masuk daftar ke kami akan bisa usahakan untuk uruskan bagaimana untuk mengakses investasi ini. Silakan. Dan terakhir saya sampaikan bahwa Sulawesi Selatan ini adalah hub. Ternyata satu contoh saja, telur. Ternyata pengendali telur untuk wilayah Indonesia Timur harganya adalah di Sulawesi Selatan. 70% suplai dari wilayah Sulawesi Selatan. Dan paling besarnya adalah ada di Kabupaten Sidrap sana. Dan inilah Sulawesi Selatan bagaimana kemudian mengontrol sistem pertanian sebagai hub di wilayah Indonesia Timur. Jadi tidak salah kalau Pak Menteri Pertanian kita adalah dari Sulawesi Selatan untuk melihat bagaimana di sinilah hubnya di Sulawesi Selatan ini. Untuk proposal kepada Pak Menteri saya tidak perlu sampaikan, nanti di belakang saja. Cukup membantu Pak Ustaz Dasat bagaimana hubungan dengan Pak Gubernur Maluku Utara. Baik, terima kasih. Mohon maaf Pak Ustaz, selamat kepada selamat kurang semangat. Baik, tepuk tangan sekali lagi untuk Gubernur Sulawesi Selatan, Bapak Andi Sudirman Sulaiman. Dan juga kita sudah lihat tadi beberapa potensi-potensi yang bisa digali untuk bisa bekerja sama dengan para saudagar yang ada di sini tentu saja, ataupun di Sulawesi Selatan, ataupun yang ada di luar Sulawesi Selatan. Pak Mentan, ada tambahan Pak? Di rumah aja. Ya, ada yang ngomong di rumah aja. Baik, oke. Kalau begitu kita langsung next saja ke narasumber selanjutnya, Gubernur Kalimantan Timur, yaitu Bapak Rudi Masud. Apa kira-kira yang bisa kita kolaborasikan bersama para saudagar di sini, Pak Gubernur? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang kami hormati, kami takzimin, kami muliakan, dan sangat kami andalkan Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia, Bapak Dr. Insinyur Haji Amran Sulaiman, beserta dengan Ibu kalau ada. Yang kami hormati, kami takzimin, kami muliakan Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, sekaligus juga Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta, dan juga merangkap sebagai anggota Dewan Penasehat BPKKSS, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, beserta dengan Ibu. Yang kami hormati, kami muliakan, kami takzimin inisiator PBSM Bapak Haji Muhammad Aksah Mahmud, Ayahanda. Selalu diingat nasihatnya Ayahanda. Yang kami hormati, kami takzimin, kami banggakan Al-Mukarram Dr. Haji Dasat Latif. Jangan lupa saya Pak Ustadz. Dan tentunya juga yang saya muliakan penjaga dari timur, Ustadz Padlan. Terima kasih kakak. Yang kami hormati seluruh Tomal Abiku yang hari ini hadir semuanya, para narasumber, dan ada satu yang harus wajib saya sebutkan. Saya selalu berpesan kepadanya, jangan kau di depanku karena kau bukan pemimpinku. Jangan kau di belakangku karena kau bukan pengikutku. Tapi tetaplah kau di sampingku karena kau adalah pendampingku. Haja Sarifah Suraida Harum, bisa berdiri dulu nona Belanda ini. Biar yang lihat Bon. Ini dia. Dan tentunya seluruh kepala daerah yang hadir, gubernur, wali kota, bupati, wakil gubernur, wakil bupati, wakil wali kota, Forkopimda Forkopimda Sulawesi Selatan yang hadir, dan tentunya saudara-saudara semuanya. Pertama-tama izinkan kami mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Banyak hal yang ingin kami sampaikan, tapi hari ini merupakan suatu kehormatan
kami bisa hadir di acara Persatuan Saudagar Bugis Makassar, Pertemuan Saudagar Bugis Makassar, sekaligus juga halal bihalal KKSS. Dan tentunya apresiasi yang luar biasa kami sampaikan kepada Bapak Mentan selaku Ketua KKSS dan juga sebagai inisiator bagaimana bisa mempertemukan semuanya saudagar Bugis Makassar yang ada di Indonesia, bahkan juga yang ada di luar negeri. Kemarin saya ketemu ada dari perwakilan dari Belanda. Jadi luar biasa Pak Menteri luar biasa Pak Mentan memberikan energi yang sangat luar biasa, terutama untuk pangan. Bukan hanya pangan Indonesia, tapi pangan dunia. Tepuk tangan dulu buat Pak Menteri ini. Saudagar Bugis Makassar ini luar biasa, dikenal adalah pribadi yang sangat tangguh, ulet, adaptif, dan yang paling utama tidak akan pernah menjadi saudagar kalau tidak punya keberanian. Inilah ciri khas daripada saudagar Bugis Makassar. Tepuk tangan buat kita semua ini. Bapak Menteri dan semua yang hadir hari ini, saya hari ini diberikan amanah sebagai Gubernur Kalimantan Timur, penyangga Ibu Kota Nusantara. Jadi tadi kalau moderator menanyakan apa potensinya, potensinya luar biasa. Insya Allah tahun 2028 pusat pemerintahan akan bergeser ke Ibu Kota Nusantara. Ini insya Allah luar biasa. Potensi apa yang harus diambil? Tidak hanya saudagar Bugis Makassar yang ada di Kalimantan Timur, tapi di seluruh Indonesia. Harus bisa mengambil bagian besar. Bagaimana tanah harapan kedepannya adalah Kalimantan Timur. Jadi tanah yang luar biasa kedepannya adalah Kalimantan Timur. Kalimantan Timur luasnya lebih kurang sekitar 127.000 km persegi. 10 kabupaten kota yang ada di Kalimantan Timur. Dan yang luar biasa ada 3 wilayah yang hari ini mesti Pak Mentan memberikan perhatian khusus. Yaitu adalah Kutai Timur yang luasnya seluas Jawa Barat. 36.000 km persegi yang ada di Kutai Timur. Isinya semua harta karun. Penduduk hanya 400.000. Isi harta karun itu salah satunya adalah batu bara. 60% produksi nasional itu ada di Kalimantan Timur. 60% produksi nasional. Begitu juga dengan Berau. Luasnya hampir seluas dengan Jawa Barat. Jadi 2 tempat ini luasnya sudah lebih daripada 70.000 km persegi. Masih ditambah dengan Mahakam Hulu. Tempat Mahakam Hulu ini adalah future-nya Borneo ke depan. Karena kita berbatasan langsung dengan Malaysia. Berbatasan langsung dengan Brunei. Tadi Pak Mentan menyampaikan bagaimana kalau kelapa dalam. Kami di wilayah ini Pak Mentan kelapa dalamnya sedikit. Tidak terlalu banyak. Yang mungkin kita perlukan adalah kelapa ganja. Karena kalau kita tanam mungkin hanya 3 tahun, 4 tahun sudah berproduksi. Dan insya Allah juga produksinya tidak kalah dengan kelapa dalam. Kalau kelapa dalam produksinya per hektarnya 80 sampai dengan 100 buah per hektarnya. Kelapa genja juga demikian. Hanya saja kelebihannya kelapa genja 3 tahun, maksimum 4 tahun sudah berproduksi. Tadi 3 wilayah ini Pak Mentan, pertama adalah sangat luas wilayahnya bisa kita tanamin. 70.000 km persegi sangat luar biasa. Ditambah lagi tempat ini 3 wilayah Kutai Timur dan Kutai Timur, Berau dan Mahakam Hulu adalah penghasil kakao. Salah satu penghasil kakao terbaik di Indonesia. Jadi mudah-mudahan Pak Mentan ini bisa menjadi future ataupun masa depan kita ke depannya untuk menanam kakao di Kutai Timur, Kabupaten Berau dan juga adalah di Mahakam Hulu. Berkaitan dengan potensi 30% produksi nasional, migas nasional itu ada di Kalimantan Timur, 30%. Jadi sangat luar biasa. Lautnya lebih kurang sekitar 15.000 km persegi. Masih belum optimal hari ini lautnya. Adapun yang hari ini juga menjadi perhatian kita adalah berkaitan dengan infrastruktur. Kami sangat berharap bahwa saudagar Bugis Makassar bisa mengambil peran untuk bagaimana hadir di dalam melaksanakan kegiatan konstruksi bangunan. Karena kita harus menyambut Ibu Kota Nusantara, kita banyak sekali yang harus kita perlukan. Terutama di bidang perumahan. Ini sangat memerlukan, perhotelan juga sangat memerlukan. Berkaitan dengan ayam, daging, telur, kami masih memerlukan daging atau sapi kurang lebih sekitar 70%.
kebutuhan kami yang ada di Kalimantan Timur. Ayam juga demikian. Beras Pak Mentan izin, kami masih harus mengandalkan saudara-saudara kami, terutama yang ada dari Sulawesi. Maka kedepannya mungkin semalam saya ketemu dengan saudagar dari tanah Papua. Mereka adalah saudagar yang bergerak di bidang kapal cepat, kapal aluminium. Ini mungkin sangat kita perlukan di sana untuk mendistribusikan logistik. Terutama ayam, daging, telur, manusia juga demikian. Karena kalau naik pesawat, pesawatnya selalu macet. Kita hampir nggak bisa datang ke sini karena penerbangan semuanya full. Oke. Baik dari Kalimantan Timur maupun untuk ke Sulawesi ataupun dari Jakarta juga ke sini juga penuh. Semuanya penuh. Intinya yang ingin kami sampaikan, apresiasi yang luar biasa kepada Pak Mentan yang bisa menginisiasi saudagar Bugis Makassar ini bisa bertemu bersama-sama. Keluarga KKSS ini bisa bersama-sama di sini hadir tidak hanya untuk memajukan ekonomi, tetapi ada yang paling utama adalah silaturahim. Dan tentunya selalu menjaga persaudaraan kita ini. Mungkin cuma jauh di mata, tapi insya Allah selalu dekat di hati. Sekali lagi, ini mungkin yang bisa kami sampaikan. Ya. Bahwa Ibu Kota Nusantara sudah menunggu kita semuanya. Luar biasa. Saya tutup dengan satu pantun. Boleh Pak, silakan. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Cakep. Rezeki masing-masing. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rudi Masud, Gubernur Kalimantan Timur. Banyak sekali peluang investasi, mau perumahan, perhotelan, semuanya dibutuhkan. Silahkan Pak Mentan. Pak Gubernur, itu Kalimantan Timur nanti orang yang migrasi pindah pegawai 1,5 juta. Dan itu butuh beras. Kemudian hortikultura perkebunan harus disiapkan dari sekarang. Nah, ada nggak lahan kalau kita bisa tambah 10.000? Ada nggak Bapak cari lahannya? Anggarannya kalau 10.000 itu 350 miliar. Aku kasih. Bapak cari 10.000. Kalau kakao aman, kami sudah Pak Dirjen. Izin Pak Mentan. Ya. Areal sudah disiapkan 20.000. Mudah-mudahan bisa segera dieksekusi. Pak, nanti kalau bisa kadisnya siap langsung eksekusi. Karena anggarannya tahun ini ada. Kami ingin Bapak tidak meminta beras. Kenapa? Dia ngangkut itu yang tanggung rakyat. Nah, siap. Inflasi, ya. Oke, Insya Allah Pak Mentan segera. Ya, makasih Pak. 20.000 pun enggak apa-apa. 20.000 Pak Mentan, siap. Makasih. Siap, mantap, luar biasa. Pak Rudi, 20